teman-teman, pernah nggak sih lihat iklan sederhana tapi bikin pengen beli, atau baca caption yang kelihatannya biasa aja tapi kok ujung-ujungnya check out? Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu copywriting, kenapa penting, dan gimana cara kerjanya. Santai aja, kita bahas pelan-pelan tapi tetap jelas. Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya copywriting itu? Copywriting adalah teknik menyusun kata yang berkaitan dengan produk, marketing, dan penjualan. Tujuannya sederhana tapi powerful, membuat orang mau membeli karena sebuah kalimat. Copywriting itu bukan sekedar nulis caption atau iklan aja, bukan juga soal lebay atau menipu orang. Tapi, bagaimana cara menyampaikan pesan supaya mudah dipahami, terasa relevan, dan tepat sasaran. Lalu, apa fungsi copywriting? Copywriting digunakan dalam banyak hal, mulai dari promosi, branding, sampai edukasi produk. Fungsinya bukan cuma jualan, tapi juga menyadarkan orang yang belum tahu, meyakinkan orang yang masih ragu, serta membuat orang semakin percaya dan peduli. Jadi, copywriting itu membantu audiens mengambil keputusan, bukan memaksa mereka untuk membeli. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu angle copywriting. Angle itu bisa dibilang sudut pandang penulisan. Angle menentukan cara pesan disampaikan, fokus utama copywriting, serta respon yang diharapkan dari audiens. Produk kita boleh sama, tapi cara menyampaikannya bisa berbeda-beda. Perbedaan angle membuat satu produk bisa dijual dengan berbagai cara. Sumber utama angle itu terdiri dari benefit produk dan fitur produk. Benefit adalah manfaat yang dirasakan pembeli. Sifatnya tidak berwujud tapi dampaknya terasa. Sedangkan fitur adalah keunggulan produk yang bisa dilihat secara langsung. Dalam menyusun angle, kita cukup membedah produk dari dua sisi ini. Kalau benefit dan fitur sudah dipahami, berbagai angle copywriting akan muncul dengan sendirinya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin copywriting jadi lebih hidup, yaitu jenis-jenis angle copywriting. Ada 4 angle utama yang bisa digunakan. Yang pertama, angle manfaat. Angle ini fokus pada manfaat yang dirasakan pembeli. Sederhananya, apa untungnya buat mereka setelah pakai produk. Kedua, angle urgency. Di angle ini, kita menjawab pertanyaan, kenapa harus beli sekarang? Misalnya, karena waktunya terbatas atau kebutuhannya mendesak. Ketiga, angle scarcity. Angle ini menekankan keterbatasan, bisa karena stok sedikit, kuota terbatas, atau kesempatan yang tidak selalu ada. Dan yang terakhir, angle audience. Angle ini menyesuaikan pesan dengan siapa target pembelinya. Bahasa dan pendekatannya tentu berbeda antara mahasiswa, pekerja, atau pebisnis. Semakin banyak angle, copywriting akan semakin kuat. Karena pesan dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi audiens. Sehingga peluang menarik perhatian dan mendorong pembelian menjadi lebih besar. Selanjutnya kita bahas soft selling. Soft selling adalah teknik jualan tidak langsung. Dan biasanya digunakan untuk cold market, yaitu orang yang belum kenal produk kita. Di soft selling, kita fokus ke edukasi, cerita, dan membangun kepercayaan, bukan langsung jualan. Seperti di contoh ini, tidak ada ajakan beli, tapi audiens mulai merasa relate dan tertarik. Kebalikannya adalah hard selling. Hard selling digunakan untuk warm, hot, sampai super hot market, yaitu audiens yang sudah kenal produk dan brand kita. Di sini, kita bisa langsung jualan, tanpa perlu edukasi panjang. Nah, kayak di contoh ini, cara penyampaiannya lebih to the point, produk disebut jelas, ada ajakan beli, dan ada unsur urgensinya. Terus pertanyaannya, kalau mau nulis copywriting, idenya dari mana? Jawabannya, ide copywriting itu ada di mana-mana, asal kita jeli. Ide bisa datang dari blog dan artikel. Dari sana kita bisa belajar cara orang menjelaskan masalah dan solusi. Bisa juga dari video dan podcast. Kadang, satu kalimat di video aja bisa jadi inspirasi copywriting. Selain itu, ada media sosial, lihat komentar, caption, dan pertanyaan audiens di situlah kebutuhan mereka terlihat jelas. Ide juga bisa diambil dari marketplace. Baca deskripsi produk, review pembeli, sampai pertanyaan di kolom diskusi. Bahkan, kompetitor pun bisa jadi sumber ide. Bukan untuk meniru, tapi untuk memahami angle dan cara penyampaian mereka. Intinya, jangan nunggu inspirasi datang. Semakin sering membaca dan mengamati, semakin mudah ide copywriting muncul. Ada 2 hal penting supaya copywriting bisa cepat dibuat. Pertama, referensi. Semakin sering membaca, entah itu artikel, caption, atau iklan, semakin banyak pilihan kata dan gaya bahasa yang bisa kita gunakan. Kedua, pengalaman. Copywriting itu bukan bakat tapi skill. Dan seperti skill lainnya, copywriting harus sering dilatih, bukan sekadar copy-paste dari contoh yang ada. Kalau referensi jalan dan latihan rutin, menulis copywriting akan terasa jauh lebih cepat dan mudah. Jadi, kesimpulannya, copywriting merupakan strategi penting dalam pemasaran yang digunakan untuk menyampaikan pesan produk kepada audiens. Copywriting bukan sekadar merangkai kata, melainkan tentang memahami angle, produk, dan audiens. Jika ketiga hal tersebut dipahami dengan baik, maka copywriting dapat digunakan secara efektif untuk mendukung kegiatan pemasaran. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai ketemu di pembahasan berikutnya.